Tapi manakala pimpinan bicara, berani nggak melawan? Internal, pejabat. Lain cerita kalau masyarakat. Tuh. Nah, faktor komunikasi dengan masyarakat ini yang lemah. Warga masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat LSM dengan pimpinan dengan Pak Wali Kotanya tidak nyambung. Sehingga apa yang dimaui Wali Kota dan juga aspirasi masyarakat tidak tersampaikan, tidak nyambung. Bemper dong kalau gitu. Lah memang bemper. Kan yang namanya wakil wali kota bertanggung jawab kepada siapa? Wali kota. Kepada wali kota. Tapi kan wali kota kalau tidak gerak-gerak nantinya kan dia jadi bunuh diri dong. Nah makanya saya lihat Pak Wakil mulai sekarang banyak bergerak keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, 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 sampurasun. Ketemu lagi di channel Pikirkan Rakyat. Dalam kesempatan ini kita suasana baru sebetulnya. Suasana baru kita podcast on the road karena seperti itu, atau podcast on spot. Ya kebetulan kita tim Pikirkan Rakyat mengunjungi salah satu pinispuh Kota Tasikmalaya, tokoh Tasikmalaya. Terus ya kita ngajak bincang-bincang, sepertinya kita memang perlu juga masukan-masukan dari beliau demi kemajuan Kota Tasikmalaya. Alhamdulillah kita ditemani oleh Bapak Haji Ini Munir. Selamat datang di podcast kami. Ya, terima kasih. Ya, kita mau ngobrol-ngobrol aja Pak. Ngobrol-ngobrol tentang persoalan, sebetulnya persoalan yang mendasar lah untuk kota kita yang kita cintai. Pasca perhelatan pilkada sebetulnya. Pasca perhelatan pilkada kan kita sudah mendapat pemimpin baru nih. Pemimpin baru Bapak Piman Alfariji Ramadan dan Bapak Raden Diki Chandranagara. Nah sejauh ini kurang lebih 100 hari, walaupun sebetulnya 100 hari itu tidak ada dasar hukumnya. Betul. Karena itu kan kebiasaan sebetulnya, kebiasaan teman-teman lah, kebiasaan teman-teman aktivis, teman-teman LSM, teman-teman organisasi. Ya minimal ada progres lah dari pimpinan yang baru ini. Kalau wilayah konkret mungkin dengan 100 hari kan jauh lah ya. Tapi minimal skate gitu. Minimal skate atau konsep landasan pembangunan, landasan pendidikan, landasan apapun yang sesuai dengan janji-janji mereka. Ini progresnya sudah sampai sejauh mana dalam waktu 100 hari ini. Ya kita ketahui kan agak sedikit gemuruh sih sebetulnya. Kenapa tuh Pak Haji? Pertama begini ya, kalau saya baca ini konstelasinya tidak lepas dari kemunculan Bapak Ai. Oke. Semua KDM ya, Bapak Ai KDM seluruh ya. masyarakat Jawa Barat, bahkan mungkin Indonesia sekarang ini standarnya itu KDM. Baik wali kota, bupati, bahkan gubernur pun juga. Sekarang kabupaten kota atau juga Jawa Barat lah ya. Provinsi-provinsi aja sekarang banyak ngambek ke gubernurnya yang tidak sama gitu pergerakannya seperti Pak KDM. Ya. Nah, menarik. Terkait dengan di kita misalnya itu tadi Pak KDM misalnya larinya sudah sprint misalnya kecepatan 1000 km. Sementara yang ini misalnya ya kita juga maklumi Pak Diki Pak Piman itu kan masuk birokrasi dengan 0 tahun. Artinya beliau harus membaca membaca karakter pejabat misalnya.
belum juga membaca karakter juga masyarakat. Oke. Ya. Siapapun juga sebetulnya kalau menurut saya Pak Piman ini kelemahannya di tim dalam hal membaca situasi eksternal. Oke. Kalau internal itu di mana-mana juga pejabat pada gitu. Kitu gimana tuh? Ini kan Nah. pertanyaan nih. Kitu, ini kan menarik Ya ya. dalam artian dinamikanya selalu ada dinamika Pak. Oke. Dinamika STPDN non STPDN Oke. atau juga internal STPDN Pak. Oke. Ya. Tapi manakala pimpinan bicara berani nggak melawan Oke. internal Oke. pejabat. Lain cerita kalau masyarakat. Tuh. Nah, faktor komunikasi dengan masyarakat ini yang lemah. Oke. Tapi kan kalau kita bandingkan dengan misalkan pimpinan-pimpinan daerah katakanlah di wilayah Provinsi Jawa Barat, Iya. disandingkan atau dibandingkan dengan KDM kan tidak apple to apple sebetulnya, Pak. Maksudnya tidak apple to apple ya KDM dengan powernya, dengan anggaran yang begitu besar. Provinsi misalkan, kalaupun konon katanya suka pakai anggaran, itu kita lepaskan itu dulu. Dengan anggaran yang begitu besar, sementara di wilayah-wilayah kabupaten kota dan anggaran yang ya pastinya di bawah itu kan tidak apple to apple. Tapi gimana tuh? Tapi paling tidak contoh misalnya Ya. di Jawa Barat misalnya di Purwakarta, Oke. Pak Jen, Ya. berusaha untuk mengimbangi walaupun juga jauh Pak ya. Oke. Beliau misalnya ngasih ke masyarakat paling gede maksimal 1 juta, tapi ada sesuatu yang dilakukan, yang terpublish, ya. Nah, sementara Pak Firman ini relatif tertutup. Satu. Yang kedua juga terkait juga banyak warga masyarakat yang ingin audien misalnya. Betul. Sampai hari ini misalnya Betul. keran itu tidak dibuka. Betul. Nah, ini barangkali salah satu penyebabnya sehingga faktor komunikasi antara warga masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat LSM dengan Pimpinan. dengan Pak Wali Kotanya tidak nyambung. Ya. Sehingga apa yang dimaui Wali Kota dan juga aspirasi masyarakat tidak tersampaikan, tidak nyambung. Artinya kalau begitu wali kota ini anti kritik dong. Saya tidak bisa menyatakan begitu karena sekali lagi bahwa Pak Firman ini orang baru yang masuk ke birokrasi sebagai birokrat katakanlah. Beda sebagai anggota dewan beda. Oke. Sebagai birokrat beliau dengan jam terbang 0 tahun. Oke. Sepakat ya? Cuma problemnya Pak Firman itu cekasar mati bodoh alewo. Ya. Nah, Ya. bertanya pada orang-orang yang dianggap distuakan atau apalah. Sepakat saya. Kalau memang minimal sowan-sowan ke yang pinisepuh yang Ya. ada di kota Tasikmalaya. Betul. Atau misalkan di wilayah birokrasi. Kan di wilayah birokrasi ketika siapapun yang menjadi pemimpin, maka birokrasi itu harus tunduk. Tidak ada kata lain. Karena bagi saya birokrasi itu anggapan saya seperti halnya ketika misalkan raja terhadap abdi dalam. Katakanlah birokrasi itu abdi dalam. Ya, abdi dalam itu mengabdi dari mulai sudah beberapa puluh tahun. Kenapa Pak Firman tidak minta masukan? Mungkin ya. Iya. Atau memang wilayah birokratnya tidak mau ngasih masukan, atau Pak Firmannya ini kan sebetulnya ini masih ambigu gitu. Anomali lah katakanlah. Kalau saya amati yang namanya bawahan menunggu perintah, Oke. nunggu Komando. komando, nunggu seperti apa gitu warna pimpinan ini. Mereka itu white and see Pak. Oke. Kalau menurut saya satu. Yang kedua juga kalau saya baca secara psikologis pemain ini anak muda. Itu. Sementara para kepala dinas usianya di atas 50. Itu. Kecuali satu barangkali yang masih muda lah. Ya 43-an. Betul. Nah, mayoritas di atas 50 ada yang pakai Oke. Kalau saya baca ya dari bahasa tubuh agak kararago. Wali kota kita. Iya. Ini barangkali yang menyebabkan Diskomunikasi. diskomunikasi. Dis lah, bukan Ya, mis lagi nih. betul. Itu masalahnya. Padahal kan kalau misalnya kita ya tegur aja. Iya, karena apapun alasannya ketika sudah didaulat menjadi wali kota, itu kan dia punya kekuatan undang-undang, kekuatan hak prerogatif dan sebagainya.
Karena memang pemimpin tidak ada tua, tidak ada muda, karena memang sudah daulat rakyat. Betul. Artinya pemimpin itu memang harus menegur. Di penglihatan Pak Haji, bagaimana? Ada teguran atau tidak? Ini barangkali yang saya baca, yang saya dengar, ya dari beberapa pejabat gitu ya. Oke. Ada keluar, aduh Haji gimana ini gitu ya. Oke. Ini itu teh tidak berinisiatif lah ya. Tidak berinisiatif untuk turun karena mungkin pakai dan sebagainya. Maksudnya karena faktor usia atau apa. Kalau saya lihat. Kemudian juga tidak berusaha membuka diri. Wah. Ya, dengan semua kepala dinas. Kalaupun satu persatu misalnya dipanggil, sok ajak ngobrol, idealnya. Sehingga nanti Pak Wali Kota ini mengetahui kekuatan, kelemahan dan masing-masing kepala dinas. Gitu ya. Idealnya seperti itu, sehingga nanti secara emosional terbangun. Betul. Tapi kalau misalnya jaga jarak terus, ya susah itu Pak. Tapi ada yang menarik lagi sebetulnya ketika kita melihat dua pasangan ini, wakil wali kota dan wali kota. Nih, ada sebagian masyarakat melihat wakil wali kota justru lebih agresif, maksudnya lebih bisa masuk baik ke masyarakat ataupun ke birokrat. Ya mungkin beliau ini ada pengalaman lah ya, ada pengalaman di Garut, walaupun ternyata di Garut juga tidak tuntas kan sebetulnya. Ada hal-hal non teknis yang memang itu tidak bisa dipertahankan karena itu urusannya harga diri konon katanya gitu. Harusnya seperti apa nih kota kita? Karena begini Pak Haji, ketika melihat kita flashback ke belakang, Pak Sari punya karakter, Pak Budi punya karakter, Pak Bubun apalagi punya karakter. Ya karakternya pun berbeda-beda, tapi itu bisa mewarnai gitu. Artinya bisa mewarnai tentang kota Tasikmalaya. Ya dalam waktu 100 hari minimal sudah ada. Nah ini hampir 100 hari, hampir mau lewat 100 hari ya, belum kelihatan skep Tasik mau dibawa kemana, konsep Tasik mau dibawa kemana. Sementara ketika waktu di janji-janji politiknya kan luar biasa. Ada gemas lah, ada pelak lah, ada segala macam. Tapi ketika memang sudah terlegitimit atau sudah didaulat, terkesan itu menguap begitu saja gitu. Nah itu tadi faktor komunikasi. Kalau saya baca faktor komunikasi. Apa yang dia maui, apa yang dia lakukan, ya tidak terkomunikasikan melalui misalnya audien atau apa. Padahal itu kunci sebetulnya. Ya. Yang terkomunikasikan adalah apa? Lari. Nah, yang dipublish itu kan lari. Ya, sehingga masyarakat juga jadi apa? Bacaannya baru bisa lari katanya. Nah kita betul. Idealnya Pak Wali Kota, ya rapatkan barisan, ambil komando, saya wali kota. Betul. Seperti halnya contoh-contoh yang memang sebetulnya itu hak wali kota dan menurut saya itu hak prerogatif wali kota ketika misalkan muncul ada sebuah persoalan. Sebuah persoalan taruh misalkan ketika kekisruhan di mana? Di Alpamidi misalnya. Alpamidi itu kan begitu kisruh dan sebagainya dan itu bisa terselesaikan kalau memang ada fatwa dari wali kota. Contoh misalkan, oke, ini karena ini Alfa ini lagi waralaba ini lagi bermasalah segala macam, untuk sementara dinonaktifkan dulu untuk proses ininya, sebelum proses perizinan selesai kita tutup dulu. Dan menyuruh ke penjaga Satpol PP lah, penjaga ini. Ini kan tidak tertuang itu, malahan beliau ini bukan tanggung saya, ini wilayah teknik, tanggung jawabnya bukan wilayah ini. Kan kalau menurut saya itu kok begini sikap wali kota, kenapa tuh?
Nah itu tadi Pak, faktor keawaman beliau, faktor juga tidak tidak cepat misalnya ya melakukan koordinasi dengan OPD-OPD yang terkait, panggil semua, diunggah, ya baru setelah masukan dari semua, baru ambil tindakan. Betul, betul. Harusnya begitu. Ya boleh dibilang anti kritik ya. Jangan tidak lagi, karena kalau memang ini konkret seperti itu. Ya, mungkin seperti itu. Iya, karena atau memang orang-orang dekatnya, artinya penasihat-penasihat politiknya bisa disalahkan juga mungkin. Orang yang melingkar, dan kan saya yakin pasti beliau ini punya penasihat politik lah, apapun alasannya, entah siapa. Ini yang barangkali yang belum saya baca. Oke. Cuma kalau saya potret gitu, yang suka bareng lari gitu ya, kadishub gitu ya. Ya, Nah, kita dengan yang lain apakah intens hubungannya atau bagaimana? oke. Kita nggak tahu. Padahal sebetulnya Kadis ini bisa kasih masukan ya tentang ya paradigma di mana, di birokrat sebetulnya ya. Ya kalau Senior lah. cuma masalahnya apakah beliau mewakili? Oke, paham saya. Lari. Lama-lama bisa lari dari kenyataan dong. Bisa jadi. Hal yang lain Boleh. tentang perkembangan ekonomi pasca ini. Terus kan di Tasikmalaya itu tagline-nya itu wilayah yang memang industri perdagangan dan jasa. Nah, ngelihat perkembangan itu Pak Haji kira-kira ngelihatnya sudah sejauh mana ini progres dari ini? Ya, Kemajuan kalau atau menurut saya kemunduran? belum menggeliat. Belum ya. Belum menggeliat. Salah satu contoh? Kan gini, faktor pendorong geliat ekonomi ada tuh bagaimana orang luar bisa datang ke kota kita. Idealnya Pak Wali Kota misalnya bikin event-event. Oke. Kormi panggil, Koni panggil, ya bikin event Tasik Open, misalnya. Betul. Itu kan bakal datang dari kabupaten-kabupaten sekitar atau mungkin juga ada se-Jawa misalnya bikin eventnya. Paling tidak nanti hotel penuh, UMKM bakal hidup. Oke. Karena memang jasa ya. Iya. Pahokannya itu salah satu perdagangan jasa, bukan perdagangan jasa itu kalau mereka datang ke sini, kalau memang ada di sininya itu ada sejenis ada magnet lah ya, ada magnet yang memang untuk menarik ini. Padahal ruang-ruang kita kan terbuka, kayak misalkan ada bisa dipakai. Terus ini, kenapa tuh? Nah ini barangkali juga masih semua kami termasuk kami pun juga kan dari selaku ketua Kormi juga meminta kepada Pak Wali Kota, Bapak maunya apa? Oke, kami akan tindak lanjuti. Sudah tersampaikan belum? Sudah tersampaikan via telepon. Saya ingin mendengar selaku senior lah, kebatinan teman-teman birokrat ketika menghadapi wali kota siapapun. Wali kota siapapun. Kebatinan misalkan ada wali kota baru, biasanya kebatinan di teman-teman birokrat ketika ada wali kota baru bagaimana? Ya, cari muka misalkan atau apa gitu lah. Ya banyak ini ya, macam-macam lah. Tapi kebanyakan itu mereka wait and see. Nonton dulu karakter wali kota seperti apa. Membaca lah ya. Membaca, semua membaca. Walaupun cara membaca ini ada juga misalnya langsung merapat, ada juga jaga jarak ya. Oke. Terus di wilayah birokrat kan sebetulnya begini, yang tanggung jawab tentang kemajuan Kota Tasikmalaya salah satunya kan ada di kaki tangan wali kota, dalam hal ini OPD ya. Gitu. Karena mereka itu mau tidak mau itu kan perpanjangan kebijakan dari wali kota di wilayah masing-masing. Nah, kalau memang seperti ini keadaannya, terus OPD sekarang kurang lebih 8 itu kosong, kira-kira
Gimana walaupun ada PLT, karena PLT kan terbatas mungkin ya. Kewenangan PLT itu terbatas. Justru ini barangkali terlalu lama. Kekosongan ini juga kurang baik. Bahkan dibilang tidak baik ya dari sisi regulasi. Akibat apa nih kok kosongan sampai begitu lama nih? Nah, ini barangkali Sisa-sisa yang kemarin tiba-tiba tidak punya apa gitu atau apa gimana tuh? PJ, karena PJ kan di kita tuh hampir 2,5 tahun ya. Iya 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Nah ini iya. pengaruh dari situ atau gimana? Bisa tidak tergantung dari sudut pandang mana kita bisa melihat. Oke, kita bedah dua-duanya ya. Iya. Kalau iya seperti apa, kalau tidak seperti apa. Kalau iya juga Pak PJ ini kan tidak murni. Betul. Pak PJ dalam hal misalnya memimpin roda pemerintahan di Pemkot ini, kalau saya lihat juga ada tetap intervensi luar. Ya karena memang ya ini ya. Ya misalnya buktinya misalnya tentang pengisian jabatan sekda. Itu kan kalau dari sisi etika mungkin tunggulah misalnya wali kota baru. Tunggu wali kota baru muncul. Ini sebelum tunggu sudah ada. Ya. Mungkin juga ada pesanan kan kalau begitu. Walau alam itu tadi saya bilang juga intervensi dari luar bisa saja. Yang mungkin akibatnya seperti itu. Dan konon katanya di Tasikmalaya itu gandrung, bukan gandrung. Dan sudah menjadi bukan rahasia lagi bahwa ini ada 2 matahari 2 nih. Ada 2 buah matahari di wilayah birokrat yang secara yurid dan secara de facto karena seperti itu. Melihatnya Pak Haji ya itu kan barangkali pemahaman ini tentang kita tidak bisa hitam di atas putih, nggak ada bukti ya, cuma bisa dirasakan ada sesuatu yang dan terasa ya. Nah, ada dua kekuatan besar yang memang agak tersendat-sendat di wilayah birokrasi. Kalau menurut saya bukan ada dua kekuatan besar, Pak. Yang satu barangkali mempengaruhi yang lain misalnya normatif. Itu aja. Oke, poinnya saya tangkap dan biarkan yang nonton yang menyimpulkan. Nah, itu barangkali kalau saya amati ya mudah-mudahan lah dengan secepatnya juga Pak Wali Kota bisa segera move on segera langsung dibereskan. Berikut juga segera pengisian. Betul, karena memang kalau menarik dari undang-undang ketika terpilih wali kota baru, konon katanya 6 bulan itu tidak bisa mutasi atau tidak bisa ini, betul kan? Saya belum mempelajari itu Pak ya. Iya, saya juga dapat malah dari Pak Sekda. Sebetulnya 6 bulan katanya 6 bulan beliau terlegitimasi menjadi pasca dilantik itu menjadi wali kota, bahwa 6 bulan setelah dilantik itu tidak boleh adanya perubahan, katakanlah perubahan di birokrat. Tapi ada juga kalau memang itu diperlukan ya kenapa tidak? Tentu saja dengan persetujuan Mendagri. Nah ini dua kutub ini sebetulnya kalau tadi dibilang bahwa ini terlalu lama, sebetulnya itu krusial, harus. Ketika dilantik, misalkan ketika waktu KDM kan ya, KDM dilantik, 1 hari dilantik, pecat misalkan yang kepala sekolah, yang kepala sekolah. Ya kenapa tidak kekuatan diskresi ya? Diskresi itu digunakan oleh wali kota, karena memang krusial. Kira-kira menurut Pak Haji ini gimana? Tidak punya keberaniankah atau tadi terkesan bahwa wali kota kita ini terpenjara gitu Pak Haji? Kalau saya baca wali kotanya baru juga Pak Sekdanya juga baru gitu ya. Kalau saya lihat Pak Sekdanya juga terlalu normatif menurut saya. Tidak tidak berani bikin terobosan. Nah, yang pada akhirnya saya itu menilai kelihatannya ini 2 kutub ini antara birokrasi dengan eksekutif ini ada 2 kutub yang
kelihatannya terpenjara, Pak Sekda terpenjara, Ya. terus apa namanya Pak Wali Kota juga kelihatannya tersandra gitu. Ya itu. Kenapa tuh, Pak Haji? Karena itu kalau memang dua-duanya itu harus ada yang mencairkan tuh. Kira-kira yang bisa mencairkan tuh siapa tuh? Pak Sekda itu kan jenderalnya birokrat. Betul, Ya, sepakat saya. ibaratnya kan lamun di rumah di rumah tangga mah inung Pak ya. Oke. Pak Sekda itu. Dari suami mah apa salah suami gitu. Sifatnya tuh pejabat protokoler. Nah, udah disuguhkan ke nyonya, nya dimakan. Iya. Ya, barangkali kreativitas beliau Pak Sekda ini yang harus lebih Dieksplorasi. dieksplor, ya. Misalnya ya kelihatan suaminya loyo, nah, harus kasih makanan apa? Protein lah, suplemen Protein apa, gitu ya. suplemen apa? Oke. Sehingga ya bersemangat. Oh betul. Jangan lari saja karena persoalan itu bukan hanya lari saja ya, Iya. ekonomi juga. Kemiskinan Kemiskinan utamanya. utamanya kemiskinan. Iya. Terus kalau dilihat ini ada perbandingan lah, karena memang di masyarakat ini muncul paradigma baru sebetulnya, Pak Haji. Maksudnya muncul paradigma baru itu ada yang mendeklar ya beberapa kelompok masyarakat yang istilah ganti we, jadi di rolling gitu. Pak Wali jadi wakil wali kota jadi Pak Wali gitu. Secara ya ada juga yang sampai itu berkuar-kuar gitu di medsos segala macam. Kan sebetulnya itu kan melanggar aturan. Yeah. Tapi kan kenyataannya gitu. Maksudnya progres dari Pak Wali itu kelihatan seperti halnya tersandra kalau saya. Ya, mudah-mudahan. Kira-kira yang menjadi kaku beliau itu apa sih? Nah, ini barangkali yang belum terelaborasi, semua orang juga belum. Karena itu tadi faktor komunikasi yang kurang intens, kita juga nggak bisa menyimpulkan apa sih gitu yang problemnya. Juru bisiknya minimal kan Ya, paham nih seharusnya persoalan gitu. juru bisiknya. Tolong kasih masukan. Eh, Atau juga juru bisiknya masuk ke dalam kumparan ini. Kalau begitu kan bisa juga saya berpikir seperti itu. bisa juga tuh. Kalau saya lihat peran Pak Wakil, saya melihat bagus. Agak Ya, berusaha untuk mencoba Mengimbang. mengkomunikasikan. dan mungkin menutupi ya. Betul, menutupi kelemahan-kelemahan Pak Wali. Ya. Berusaha ditampung aspirasi, selalu jawabnya nanti akan sampaikan ke Pak Wali. Itu. Bemper dong kalau gitu. Lah memang bemper. Kan yang namanya wakil wali kota bertanggung jawab kepada siapa? Wali kota. Kepada wali kota. Tapi kan wali kota kalau tidak gerak-gerak nantinya kan dia jadi bunuh diri dong. Nah, makanya saya lihat Pak Wakil mulai sekarang banyak bergerak keluar. Iya. Dengar-dengar hari ini lagi di Jakarta. Betul. Misalnya. Nah, itu tadi untuk Mengkomunikasikan. menutupi kelemahan-kelemahan yang Atau misalkan ada suasana batin yang ada di wali kota itu. Maksudnya saya itu tadi itu ngomong terpenjara itu kira-kira suasana batin di wali kota itu seperti hanya ada kekuatan yang memang membentengi idealisme Pak Wali Kota. Karena saya kan berpikir sederhana. Pak Wali Kota itu cerdas. Beliau ini sebagai anggota dewan Betul. provinsi dua periode. Masa sih? Dan beliau saya yakin tahu kemana aliran dana APBD dan sebagainya. Nah, masyarakat pada saat itu kan melihat bahwa beliau itu orang muda, gagasan-gagasannya brilian, out of the box dan sebagainya. Ketika sudah terlegitimit, kok jadi loyo gitu. Gini, Ada kekuatan batin, ada sandra apaan sih kira-kira? Ya kenapa saya ngomong hitung-hitung curhat saja sih ke yang senior. Mungkin senior lebih tahu tentang suasana kebatinan di birokrat, suasana kebatinan di eksekutif, di Pak Wali dan sebagainya.
Kira-kira apa tuh Pak Wali? Pak Haji. Kalau bacaan saya gitu ya, tidak berarti bahwa lama di legislatif misalnya pas pindah jadi eksekutif jadi lancar, belum tentu. Di legislatif itu kan dia yang dihadapi, Oke. pertanggung jawabannya beda, Pak. Oke. Kalau di eksekutif gitu kan ternyata juga gitu ya. Misalnya terkait mutasi rotasi saja. Oke. Dan sesimpel itu, pindahkan ini resikonya Oke. ini harus diisi siapa? Jadi muter, pindahkan 2 orang, muter di 10 orang gitu. Ini yang nampaknya Pak Wali gitu ya, juga kaget juga mungkin kalau misalnya. Ini kia, saya melihat gitu. Kiring tinggi nangin jadi wali kota teh rudet omongan segala macam. Tapi kan konsekuensi sebagai pemimpin dan apapun alasannya harus dituntaskan sekecil apapun. Ada progres. Mau tidak mau, Betul. beliau sudah take it for granted gitu, sudah janji. Oke. Dan artinya beliau harus terbuka. Iya. Ada kritikan dari mana-manapun itu ditampung sedemikian rupa sebagai nantinya bahan untuk kebijakan beliau. Tapi kan dikatakan tadi bahwa banyak teman-teman yang mau audiensi juga terbentengi atau ada yang membentengi atau Pak Walinya tidak suka. Kira-kira. Walau alam gitu. Dua-duanya teori kemungkinan ya. Iya. Dua-duanya juga mungkin. Kalau misalkan tidak suka kenapa? Kalau memang ada yang ngebentenginya kenapa? Kalau dibilang tidak suka, kita punya riwayat misalnya Pak Wali Kota menghadapi audien, menghadapi demo, sampai 3 kali sholat misalnya. Ini kan prestasi, nggak ada Wali Kota di Tasikmalaya seperti itu. Justru saya melihat juga itu prestasi, Pak. Terlepas misalnya solusinya seperti apa, beliau dengan mau berhadapan dengan anak HMI, PMI, itu sebuah prestasi kalau menurut saya. Bagus. Tapi cobalah gitu. Beliau terbuka juga di wilayah-wilayah lain. Ya. Sebab yang dilayani bukan hanya mahasiswa, seluruh komponen masyarakat juga. Ya. Karena memang beliau terstigma atau dipilih oleh rakyat, mau tidak mau kan keberpihakan yang memilih beliau. Terlepas pilihannya seperti apa, buktinya kan dia menjadi wali kota. Terus kalau ada yang misalkan tadi ya kemungkinan memang ketika ada demo beliau kuat segala macam. Tapi kan di sisi lain ada yang mau audiensi itu sampai detik ini juga belum kelar tuh. Ya, justru itu. Jangankan orang lain, saya sendiri juga bersurat meminta waktu Belum kan? belum. Kenapa tuh? Nah itu masalahnya, kita juga nggak tahu. Ada apa ini teh gitu. Atau memang ada yang menghalangi mungkin? Mungkin juga. Ya kemungkinan aja ini. Iya. Kita berstigma kemungkinan lah. Justru Kalau mungkinnya bagaimana, kalau tidak mungkinnya gimana? Justru kita juga sedang mencari jawabannya, Pak. Katanya. Masih anomali lah ya. Iya. Masih kayak abu-abu gitu. Ini ada apa gitu beliau. Tidak bisa menerima kita. Padahal kan masyarakat Tasik itu kan baik-baik sebetulnya. Ketika mengkritik ya pasti membangun lah. Iya. Mengkritik membangun untuk kemajuan kota Tasikmalaya tentunya. Kenapa ini? Ya saya juga sampai banyak kan teman-teman yang ngomong ke kita juga bahwa kunaon sih Pak Wali teh meneh seseti ditemui. Padahal kan gampang saja. Temui apapun alasannya, dengarkan. Kalau memang tidak mau ngomong, diam aja, mendengarkan keluhan-keluhannya. Oke, saya terima keluhannya, nanti bereskan sebetulnya. Iya. Dengan 10 menit atau 20 menit. Ini kan sama sekali tidak. Wajar kalau misalkan tiba-tiba ini menjadi bom waktu gitu Pak Haji. Kan gini dia, kita juga perlu kan dengan Pak Sekda misalnya. Iya. Pak, idealnya Pak Wali Kota misalnya menerima audien, dampingi. Betul. Terkait transportasi, dampingi oleh Kadisub. Terkait sampah, dampingi oleh Kadis LH. Terkait tenaga kerjaan, Kadis Naker.
terkait dokumen kependudukan, Kadisduk sampingnya gitu. So, jelaskan oleh Kadis gitu. Tinggal begitu kan? Iya, Tidak usah beliau ngomong kan nggak sebetulnya. perlu. Aneh ya. Ya itu barangkali kita juga belum tahu apa gitu yang menyebabkan beliau masih belum membuka keran dialog dengan seluruh komponen masyarakat. Terus yang lain nih kita bicara yang lain. Kita ngobrol apa saja lah sebetulnya ini karena memang namanya podcast juga ngobrol gitu, ngobrol bebas apapun gitu. Ya tentu saja ngobrol ini untuk kemajuan kota kita di wilayah infrastruktur misalnya. Bagaimana tuh Pak Haji melihatnya? Karena kemarin itu kan ramai juga ketika misalkan andesit itu dibongkar, sementara di sini ada jembatan yang roboh dan itu sudah lama robohnya dan kelihatannya itu kan yang lebih krusial sebetulnya memang andesit. Jadi gimana nih? Ya ini juga Prioritas utama ini ya hal yang itu terkait jembatan. Ya. misalkan. Bulan yang lalu saya turun ke lapangan. Oke. Saya videokan, sampaikan ke keluarga beliau, oh ini sedang Pak Wali, tolonglah saya bilang ini prioritaskan. Ini bagaimanapun juga ini kepentingan publik. Kan di sini ketua dewan di sini dapilnya, saya bilang, tolonglah. Ya. Tapi ternyata Sampai hari ini. malah itu yang tiba-tiba atau memang krisis identitas pengen membangun di tempat yang ramai dan sebagainya, pengen keliat gitu padahal tidak krusial sebetulnya kan masih bisa dipakai andesit itu Ya tidak terkait terlalu andesit itu maaf saya belum sekarang status jalan apakah ini jalan provinsi atau jalan kota itu masalahnya. Oke. Kalau jalan provinsi ya itu provinsi. Anggaran provinsi. Saya nggak tahu jalan Hajat itu punya kota atau punya sudah ditukar kita ya. Dulu keinginannya mau ditukar. Ya, kalau misalnya jalan Pak Bubun mau ditukar antara jalan Hajat dengan jalan Juanda. Ya. Apakah itu punya provinsi atau punya kota? Ya. Kalau yang di Cikurubuk yang sedikit agak ramai gitu. Cikurubuk milik kota. Milik kota. Oke. Terakhir Pak Haji, untuk kota Tasikmalaya, apapun alasannya kota yang kita cintai, mau tidak mau harus ada masukan dari yang sudah berpengalaman, dari finish pula katakanlah seperti itu. Terus apalagi sekarang punya kegiatan yang luar biasa, tiba-tiba bisa mengumpulkan masyarakat atau pemerintah paling rendah katakanlah seperti itu dalam tanda petik Porsil di Porsil sebagai pembina kalau tidak salah. Nah itu kan sebetulnya mah keluhan-keluhan dari masyarakat saya yakin akan lebih cepat kita akan lebih cepat tahu ketimbang teman-teman yang lain misalnya. Dan harusnya itu kan bisa terkomunikasikan supaya juga simbiosis mutualisme antara birokrat pemerintah dengan masyarakat itu terjalin dengan harmonis. Sampai sejauh mana sekarang? Misalkan persoalan yang ada di Porsi, saya yakin pasti persoalan-persoalan yang memang keberpihakan terhadap rakyat. Karena di dalamnya itu kan RT itu. RT mah jelas dengan rakyat, ada keluhan-keluhannya. Rata-rata apa nanti kira-kira dan sudah tersampaikan belum? Begini, kita mewadahi WA Group Porsil itu sebagai bagian dari artikulasi. Artikulasi politik itu. Sebab kalau dibendung gitu ya bisa jadi bisul nih. Kebeledung. Makanya biarkan aja mereka berbicara apa adanya tentang lingkungannya, tentang harapan, tentang keinginannya. Ya. Sebab kenapa saya mewadahi itu karena jujur tidak ada pendidikan. Ya. Pendidikan jadi RT, pendidikan jadi RW. Tugas RT RW itu apa? Mereka dilantik
Kadang-kadang ditunjuk ya Ya, di masyarakat itu. kebanyakan ditunjuk dengan tanda kutip begitu ditahan. Betul. Nah, Sepakat. nah, itu Sepakat. dari anu gede mah dan juga mau dipilih mau kersaeun mau Betul. bakal Sepakat. mau. Dan jadi RT teh korban seolah-olah korban kan gitu ya. Dikorbankan ke masyarakat. Oke. Ya. Anu rapekan, anu ieu. Jadi salah satunya Porsil itu untuk membina RT supaya juga pahamlah tentang perkembangan kota Tasikmalaya. Pertama paham kan gini, sebetulnya mah tugas yang paling banyak di masyarakat kan ya urusan apa? Urusan dokumen kependudukan. Ya. RT RW pasti ngurus itu. Makanya saya waktu itu selaku Kadisduk membuat WA group dalam rangka memudahkan orang Efektif. Betul. ngurus dokumen. Ya. Dan efektif ya. Nah, kesininya hanya urusan dokumen kependudukan gitu ya. Urusan sosial, urusan ketenagakerjaan, urusan kesehatan, saya masukkan. Informasi-informasi yang berkembang di masyarakat itu masuk di situ dan kita lebih tahu. Ya. BPJS termasuk rumah sakit coba juga diajak gabung semua. Ini dalam rangka apa? Masyarakat semakin dimudahkan. Itu barangkali nawaitu saya membuat WA group itu. Dan yang secara politis itu tadi bagaimana kita berusaha untuk mengartikulasikan ya kepentingan, semangat, keluhan mereka dan keberpihakan betul. Mereka sebagai RT kamu nanya namanya kudu jeung temok cenah ngomong kita kudu kasaha ngeluh teh paling tidak kalau ada WA grup mah kawakili deh saya omongan saya. Nah itu dan itu juga jadi bahan untuk mereka sebetulnya ya. Tinggal barangkali idealnya masing-masing dinas tuh gabung masuk dangukeun. Bahkan saya memimpikan Pak Wali Kota masuk di WA grup kelurahan semua. Betul. Masyarakat bisa berkomunikasi Pak Wali misalnya. Betul. Penjauh saya mati. Betul. Apakah Wali Kota perlu turun gitu naik kena tangkap gitu ya? Enggak. Tinggal ini laporkan. Pak Wali Kota tinggal di grup itu sendiri, Kadishub selesaikan masyarakat bungaheun dah. Hidup luar biasa. Luar biasa. Pak Wali di depan rumah saya mampet selokannya. Luar biasa. Kadis PU selesaikan. Luar biasa. Nah, itu masyarakat merasa dianggap dan itu kan substansi KDM itu Pak. Betul. Astacita. Ya. Astacita itu kan sebetulnya mah mari kita pikirkan rakyat, intinya kan gitu. Ya. Makanya kita juga bikin podcast Pikirkan Rakyat itu berdasarkan dari makna astacita. Ayo kita bersama-sama kita pikirkan rakyat dari berbagai wilayah. Dari ekonomi, sosial, budaya, olahraga, apapun itu. Itu terakhir untuk Kota Tasikmalaya. Pak Haji, silakan berbicara untuk Kota Tasikmalaya. Petuah lah. Saya sebagai warga masyarakat inginlah berbuat sesuatu di usia saya pensiunan ini, ingin berbuat sesuatu lah. Amatian saya selalu mengajak pada semua, mari kita berbuat bagaimana bermanfaat buat masyarakat. Itu aja. Terima kasih untuk bisa mampir di podcast kami, Pak Haji. Siap. Alhamdulillah kita dapat pencerahan tentang dan ide-ide yang luar biasa sebetulnya untuk Kota Tasikmalaya dan untuk warga Kota Tasikmalaya. Kita akan bertemu kembali di podcast yang akan datang, tentu saja dengan persoalan-persoalan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.